ketika kita membakar barang yang najis, contoh misalkan tembelek dibakar, atau yang paling real itu misalkan kita membakar bangkai. Bangkai itu najis ketika dibakar lalu mengeluarkan asap, atau asap yang ada di pembakaran tempat sampah. Ini kan secara umum najis, lalu kemudian mengeluarkan asap. Pertanyaannya, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya asap ini dihukumi najis kalau memang berasal dari barang najis. Beda sama kentut. Kentut itu tidak najis. Kenapa? Karena kentut itu tidak memiliki dat, tidak memiliki datiyah, tidak memiliki wujud. Bisa dibuktikan ketika kentut tersebut itu diarahkan ke baju. Meskipun baju dikentuti beratusan kali, maka tidak akan ada perubahan warna di baju tersebut. Berbeda dengan asap. Kalau asap tersebut kena baju kita, maka lama-kelamaan maka akan mempengaruhi terhadap warna. Ini kan menandakan kalau asap itu memiliki zat. Nah, sehingga ketika asap tersebut yaitu berasal dari barang najis, maka zat yang bersamaan dengan asap tersebut juga itu dihukumi najis. Hanya saja ini hukumnya ma'fu anhu. Ya, kenapa? Karena ini sulit dihindari. Sulit dihindari. Ya, termasuk adalah pembakaran mobil ya. Pembakaran mobil ini kalau mobil-mobil era tahun 80-an atau solar itu kan, kalau misalkan itu berasal dari benda najis, ya itu gambarnya semacam itu. Ya, tetapi kalau solar itu kan tidak najis. Nah, hanya saja itu nanti ma'fu anhu. Wa ma ala rijli dubabin. Dan termasuk najis yang memang berasal dari kaki daripada dubab. Dubab itu sejenis lalat dan lain sebagainya, yaitu hewan-hewan yang berterbangan. Ini kan secara umum hewan tersebut akan singgah di tempat-tempat najis. Maka lalat ini kan pasti singgah di bangkai, singgah di kotoran manusia, singgah di kotoran hewan. Lalu ketika hewan tersebut terbang lalu menempel di tempat kita sholat, atau menempel di baju kita, atau menempel di pakaian kita, maka ini statusnya ma'fu anhu. Wa in ru'ya, meskipun bekasnya bisa kita lihat. Wa ma ala manfati ghairi adamiyyin mimma kharaja minhu. Dan juga dimaafkan dari najis yang ada di manfat. Manfat itu lubang dari semua hewan selain daripada manusia. Mimma kharaja minhu, dan juga dari sesuatu yang keluar darinya. Misalkan pembuah atau ayam itu kan untuk pembuangannya atau jalur pembuangannya itu kan najis. Akan tetapi ini ma'fu anhu, sehingga telur yang keluar dari dalam ayam meskipun dia tidak dicuci, maka itu tetap telur tersebut masuknya adalah ma'fu anhu. Kenapa? Karena lisu'bil ihtirazi anhu, karena ini susah untuk menjaganya. Kan tidak mungkin ada ayam itu sesar, itu tidak mungkin. Mau tidak mau harus melewati jalan tertentu gitu kan, dan itu dihukumi najis. Akan tetapi ini statusnya ma'fu anhu. Makanya kata kuncinya di sini di fikih itu, segala sesuatu yang memang sulit untuk dihindari oleh manusia, maka di sini akan memberikan hukum yang tersendiri. Nah, kata kuncinya gitu. Jadi segala sesuatu yang sulit dihindari oleh manusia dan ini memang ada di sekitar manusia, maka ini akan menempati status daripada ma'fu anhu, artinya sesuatu yang dimaafkan. Wadarki tayrin wa ma ala famihi, termasuk adalah kotoran burung dan juga najis yang ada di mulut burung. Ini juga ma'fu anhu. Jadi kalau kita lihat di Timur Tengah itu kan, contoh di Madinatul Munawwarah, ada di Mekah itu kan namanya burung merpati itu kan di jalan itu jumlahnya itu sudah bukan ribuan lagi. Kita lihat itu kan di jalan-jalan itu kan ribuan itu kan. Dan itu memang tidak boleh dibunuh kalau di tanah haram itu. Yang warnanya itu abu-abu semua sama hitam itu lorek. Itu kan di jalan itu kan puluhan ribu. Ya, kan sangat tidak mungkin kalau burung tersebut tidak membuang kotoran. Maka karena memang ini adalah hal yang umum, maka di dalam agama ma'fu anhu. Artinya apa? Kalau kita sedang sholat, lalu ada kotoran burung jatuh di tempat sholat kita, kemudian hal tersebut sulit untuk dihindari, maka ini termasuknya adalah ma'fu anhu. Ya, ini kalau di Madinah itu seperti itu kan Pak Nur kan? Banyak sekali itu burung-burung itu. Warausima nash'atuhu
minal ma'i aw baina awraqi syajarin narjilil lati tustaru bihal buyutu 'anil matari. Dan juga kotoran daripada hewan nasy'atuhu minal ma'i, yang hidupnya memang di air. Contoh misalkan ada hewan yang tidak mungkin tidak bisa hidup di air, seperti ikan, termasuk baik ikan yang kecil ataupun ikan yang besar. Ini keberadaan ikan tersebut meskipun memberikan pembuangan di dalam air, maka ini statusnya adalah ma'fu anhu. Artinya apa? Air di mana di situ ada ikan hidup, meskipun ikan membuang kotoran di dalam air tersebut, tetapi statusnya adalah ma'fu anhu. Ini kan tidak mungkin kan? Tidak mungkin ikan hidup di air, lalu ketika mau buang kotoran itu, ikan akan keluar dari air dulu. Ini tidak mungkin. Maka dalam bahasa agama ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka ini statusnya ma'fu anhu. Termasuk adalah hewan yang hidup di antara dedaunan pohon kelapa, yang memang daun tersebut dijadikan atap untuk menutupi rumah. Ini juga ma'fu anhu. Ini kan kalau kita melihat kepada gaya hidup orang Badui. Orang Badui itu adalah orang pedalaman orang Arab itu kan ketika membuat perumahan itu kan biasanya menggunakan pelapah korma. Pelapah korma itu ya hampir mirip seperti ini, belarak gitu kan, belarak pohon kelapa. Dan itu memang sering di daerah. Dan sampai sekarang itu ada, terutama di pedalaman daerah Sudan. Kalau di daerah Sudan masih ada. Tetapi kalau di daerah-daerah yang sudah berkembang, di daerah Arab yang sudah berkembang, ini tidak. Kenapa? Karena daun itu kan memberikan bisa menyerap panas. Makanya kalau di daerah Timur Tengah itu, untuk rumah itu yang di beton itu bagian dalam, bagian luar semacam ini biasanya dilapisi dengan tanah. Karena tujuannya apa? Untuk menyerap panas. Hadramaut itu kan daerah yang tanah yang panasnya itu tertinggi. Kalau musim panas itu bisa sampai 45 derajat. Artinya panjenengan nyuci baju saja dalam waktu 5 menit itu kering, meskipun dalam keadaan basah sekali. Ini Hadramaut. Sudan juga demikian, memiliki panas yang sangat tinggi. Makanya bangunan yang ada di Sudan dan di Hadramaut itu kebanyakan lebih mengandalkan tanah. Karena apa? Untuk menyerap tanah, untuk menyerap panas yang ada dari luar. Kalau tidak, di dalam seperti open. Ya meskipun sekarang itu kan sudah ada AC, tapi kan untuk di daerah panas kayak gitu kan listrik itu padam itu setiap harinya itu lebih dari 18 jam. Artinya hidupnya hanya 8 jam atau 6 jam. Ini secara umum. Kemudian atapnya itu biasanya itu ada yang memakai cor-coran, itu kalau memang zaman sekarang. Tetapi kebanyakan orang pedalaman itu untuk atapnya lebih mengandalkan dedaunan. Yang di sini adalah pelapah korma. Karena apa? Ini ternyata bisa menyerap panas dari luar. Karena hujan di sana tidak ada. Nah, termasuk ketika ada hewan yang hidup di dalamnya atau ketika itu menjadi tempat singgahnya burung, maka kotoran yang jatuh itu statusnya ma'fu anhu. Artinya dimaafkan. Haitsu yas'uru saunul ma'i anhu, karena memang susah atau sulit untuk menjaga air dari kotoran hewan yang hidup di dalam air. Qala jam'un wa kadza ma tulqihi fi uranu minar rawsi fi hiyadil akhliyati idza ammal ibtila'u bihi wa yu'ayyiduhu bathul fazari. Wa syartu dzalika kullihi in kana bil ma'i alla yughayyiru aw alla yughayyiru. Intaha. Qala jam'un, sebagian ulama berpendapat wa kadza ma tulqihi fi'ranu minar raus, begitu pula dimaafkan kotoran-kotoran yang berasal dari tikus. Kenapa? Karena memang rumah itu kan sangat susah atau sangat sulit untuk menjaga dari tikus. Ya kalau di sini itu memang kecil ya, tetapi kalau di Timur Tengah itu kan tikus gotnya itu besar-besar. Tikus gotnya itu besar-besar. Dan itu sering berlarian keliling-keliling rumah. Ini salah satu hewan yang sering mutar-muter di dalam rumah itu adalah tikus. Dan ini kotorannya dimaafkan. Kotorannya dimaafkan. Fihiyadil akhliyati, termasuk di telaga-telaga yang sepi. Kalau di Arab biasanya tikus itu ya larinya itu tempat di mana di situ ada air. Karena di daerah Timur Tengah itu kan sangat gersang, berbeda sama Indonesia. Idza ammal ibtila'u bihi, kalau memang itu
sudah menjadi hal yang lumrah. Artinya memang di tempat tersebut itu memang banyak tikus. Wa yu'ayyiduhu bahsul Fazari, dan ini diperkuat oleh hasil kajian daripada Al-Imam Fazari. Wa syartud dzalika kullihi, syarat daripada semua di atas, artinya najisnya tersebut dimaafkan baik di dalam air ataupun lain sebagainya. Ingka nafil ma'i alla yuhayyiru, kalau di dalam air syaratnya najis tadi tidak merubah air tersebut, artinya tidak mempengaruhi air baik dari segi rasa, warna ataupun bau. Kotoran tikus yang jatuh ke air ini dimaafkan selagi air tersebut tidak terpengaruhi salah satu di antara 3 sifatnya. Itu semacam itu. Kotoran ayam atau kotoran burung yang jatuh ke air ini tidak dimaafkan selagi air tersebut tidak mengalami perubahan salah satu di antara 3 sifatnya, baik bau, rasa, dan warna. Wazzabatut tahir, adapun zabat, zabat ini kayak sejenis burung ya, ini ya semacam burung walet itulah, dimana dia itu biasanya baik dari liurnya ataupun kotorannya itu punya tekstur putih seperti busa. Ada yang mengatakan zabat ini juga termasuk adalah jenis burung yang sering singgah di laut, lalu kemudian dia membuang kotorannya di laut sehingga kotorannya tersebut itu membuat air laut itu mengeluarkan busa. Ini namanya zabat. Makanya kiai dulu itu ada yang mani zabat itu adalah untuk. Tahu untuk itu kan? Yang laut itu kan ada busa yang seperti sabun itu yang putih-putih di atas. Ini di laut semacam ini. Ya umprok ya itu ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah burung yang mau dia itu mengeluarkan liur atau kotoran. Kotoran yang tersebut itu berbentuk busa. Itu semacam itu. Ini hukumnya suci. Wa yu'fa an qalili sya'rihi, termasuk dimaafkan dari rambutnya yang sedikit. Nah, ini tadi saya kata makna yang pertama itu sejenis walet. Maka ini rambutnya juga dihukumi suci meskipun rontok. Kastalati, sebagaimana 3 najis yang di atas. Ini termasuk adalah rambut daripada najis yang tidak muhalladoh, duhon, dan juga termasuk adalah najis yang ada di kaki daripada hewan yang singgah di tempat-tempat najis. Ini hukumnya ma'fu'an. Kada atlaquhu wa lam yubayyinu anna al-murada al-qalilu fil ma'khudi lil istimali aw fil ina'il ma'khudi minhu. Kada, hukum ini adalah hukum atlaquhu yang dimutlakan oleh ulama. Dimutlakan itu maksudnya tidak didetailkan, artinya hukum secara umum. Ini namanya itlaq. Ya, di situ tidak ada perbedaan. Makanya di sini walam yubayyinu annal murada al-qalilu fil ma'khudil istimal au fil ina'i al-ma'khudu minhu. Ulama tidak menyebutkan yang dimaksud dengan sedikit ini adalah sedikit di tempat yang terkena hal tersebut atau sedikit daripada hal tersebut yang kita ambil. Ini tidak dijelaskan. Makanya hukumnya mutlak. Misalkan tadi walet itu mengeluarkan liur. Ya. Kemudian kalau misalkan mengeluarkan liur, kemudian ini kan dihukumi ma'fu anhu. Ya, atau walet mengeluarkan kotoran. Ya, mengeluarkan kotoran yang bercampur dengan liurnya. Nah, kemudian hal ini itu dihukumi ma'fu anhu. Sekarang ma'fu anhunya, apakah ma'fu anhu di dalam hal tadi ketika kita mengambilnya artinya harus sedikit, atau ma'fu anhu di tempat di mana hal tersebut itu berada? Ini tidak dibedakan oleh ulama. Artinya sama saja, baik yang sedikit itu yang diambil atau yang sedikit itu adalah tempat yang terkena hal tersebut. Ini enggak jadi masalah kan? Qala syekhuna, guru kita Imam Ibnu Hajar mengatakan walladhi yattajihu al-awwal. Tetapi yang paling kuat itu menurut Imam Ibnu Hajar yang pertama, yaitu sedikit ketika diambil, bukan sedikit ketika berada di tempat yang kita ambil. Ingkana jamidan, kalau hal tersebut menjadi keras, li'annal ibrata fihi bimahallin najasati faqat. Karena nanti yang akan dipertimbangkan di sini adalah tempat di mana di situ ada najis. Wa in kasurat fi mahallin wahidin lam yufa anhu. Kalau ternyata najisnya di atas itu banyak tetapi di tempat satu. Misalkan kayak gini gambarannya. Kotoran yang sedikit itu dimaafkan.
Akan tetapi ketika sedikit tersebut tetapi berada di dalam satu tempat di mana kita sholat, sehingga ketika kita kumpulkan itu menjadi banyak. Misalkan kotoran burung jatuh di satu titik sini, jatuh lagi di titik sebelahnya, jatuh lagi di titik sini. Ini kan sedikit, tetapi ketika berada di satu tempat ini kan menjadi banyak. Maka ini sudah tidak ma'fu anhu lagi. Jadi itu sedikit ketika berada di dalam satu titik. Kalau berada di dalam beberapa titik yang sekiranya itu adalah satu wilayah, maka ini hukumnya tidak ma'fu anhu lagi. Wa illa ufiya, kalau tidak maka ini dimaafkan. Misalkan satu titik di sini, satu lagi di sana, satu lagi di pojok sini, satu lagi di situ, satu lagi di sini, maka ini enggak jadi masalah. Yang jadi masalah sedikit ketika berada di banyak tempat. Di satu tempat. Ya, tempat yang sekiranya itu adalah masih dalam satu wilayah ketika kita sholat. Bila fil ma'i, berbeda dengan sesuatu yang cair. Fa inna jami'ahu kasyai'il wahidi, maka semuanya itu seperti satu bagian. Kalau yang cair itu misalkan kencingnya kucing atau kencingnya kucing atau kencingnya tikus, maka ini tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyak. Karena ini kan tidak mungkin terpisah. Ya, sehingga tetap ini dihukumi banyak. Wa in qalla sya'ru fihi, meskipun rambutnya sedikit di dalamnya, ufiya anhu wa illa fala. Kalau ada rambut di dalam air, kalau sedikit maka dima'fu anhu, maka ketika tidak sedikit tidak ma'fu anhu. Ini secara umum demikian. Makanya rambut tikus yang jatuh di dalam air ini juga kita lihat, kalau memang itu sedikit dima'fu anhu, kalau tidak sedikit maka tidak dima'fu anhu. Catatannya tetap tadi. Sedikit dan banyak ini tidak mempengaruhi ketika tidak ada perubahan di dalam air tersebut. Sehingga kayak gini, kalau ada permasalahan, ada tikus mati jatuh ke sumur. Ya, kemudian ya belum lama dan sebelum mengalami perubahan air tersebut, tikus kita angkat. Maka ketika air tersebut tercampur dengan bulu tikus, ini kan sangat wajar kan? Maka kita lihat bulu tikus banyak atau sedikit. Kalau sedikit nggak jadi masalah selagi air tidak berubah. Tetapi kalau sedikit ternyata bau air sudah berubah, maka air ini menjadi mutanajis meskipun itu di dalam sumur. Ya. Maka solusinya gimana? Sumur harus kita kuras. Atau sumur kita biarkan sampai air tersebut menjadi semakin banyak. Setelah baunya hilang, baru air tersebut kembali suci. Atau dikuras habis-habisan, kemudian diganti dengan air yang baru. Artinya dikuras habis sampai kita menunggu air yang baru. Tapi ini sulit. Ini tidak mungkin kan. Kalau kita nguras sumur itu tidak mungkin. Kenapa? Karena air itu akan datang terus. Maka solusi yang paling gampang apa? Biarkan air tersebut sampai airnya itu banyak. Sumur dibiarkan sampai airnya banyak. Lalu nanti ketika air banyak kita tes air tersebut masih mengalami bau atau tidak. Kalau sudah tidak mengalami bau, maka secara otomatis air tersebut menjadi suci. Ini namanya cara mensucikan air dengan memperbanyak debit air. Kalau dikurangi ya itu buang waktu, karena kalau tidak menggunakan apa itu diesel untuk nyedot ini tidak mungkin ya, pompa air tidak mungkin. Kemudian wala nadhara lil ma'khudi hina idin. Nah, ini maksudnya wala nadhara, kita tidak melihat lil ma'khudi hina idin terhadap sesuatu yang diambil. Wa daqala al muhibbu at-Tabari an Ibn Sabbah wa tamadahu. Muhib at-Tabari itu adalah seseorang dari kalangan Syafi'iyah. An Ibn Sabbah, daripada Imam Ibnu Sabbah. Ini juga salah satu faqih Syafi'iyah yang hidup di era ketiga. Ini berarti era sebelum Imam Ghazali. Ibnu Sabbah, kemudian Al-Muhib at-Tabari, kemudian Abu Ishaq as-Sayrozi. Ini semuanya era-era ketiga semuanya. Wa tamadahu, dan ini menjadi pendapat yang dipegang, annahu yu'fa an jirratil ba'iri wa nahwihi. Artinya dimaafkan dari jirroh. Jirroh itu kemarin lepehan daripada ba'ir, sejenis sapi, kerbau ataupun onta. Fala yunajjisu ma syariba minhu. Maka tidak najis sesuatu yang diminum darinya. Ya, jirroh itu misalnya kayak gini. Onta makan pelepah korma. Pelepah korma itu kayak semacam ini ya. Belarak itu kan ada apanya namanya?
yaitu tempat ini kan belarak panjang itu kan ada daunnya, kemudian tengahnya ada itu ya. Ini kan menjadi blukang. Ini kan bisa menjadi, kalau yang bisa kita lihat ini kan biasanya ini jadi makanan gajah kan. Nah ini kan ketika dimakan kan tidak mungkin masuk semuanya, hanya diambil airnya saja. Maka ketika dikeluarkan lalu kemudian itu bercampur dengan air atau mengeluarkan air, maka ini hukumnya ma'fu anhu. Ya meskipun ini sudah masuk ke mulut daripada gajah. Ini yang paling bisa kita ini gajah, karena kita lihat ya, kalau gajah itu makan blukang itu. Wa ulhiqa bihi famu ma yajtarru min waladil baqari wad du'ni idal taqama akhlaqa ummihi. Termasuk juga yang dimaafkan adalah segala sesuatu yang muncul dari anak sapi atau anak kambing. Idal taqama akhlaqa ummihi, ketika dia itu menyusu kepada induknya. Jadi kayak gini, susu itu kan ASI manusia ataupun susu hewan ini kan hukumnya suci selagi masih di dalam. Maka ketika sudah keluar kemudian berubah menjadi darah, ini kan kembali tidak suci lagi. Nah, ketika ada anak kambing, anak sapi itu kan menyusu kepada induknya, lalu setelah menyusu lalu dia pergi, maka apa yang ada di mulutnya itu ketika lama dibiarkan dan tidak dibersihkan, ini kan berubah lagi menjadi status awal, yaitu darah. Makanya air ASI itu kan ketika dibiarkan kemudian tidak didinginkan, ini kan rusak. Ya, maka ini kembali kepada bentuk asalnya. Ini statusnya menjadi najis lagi. Dan itu dimaafkan. Ini dimaafkan. Termasuk adalah ketika itu menempel di mulut bayi juga dimaafkan. Wa qala Ibnu Subbah yu'fa amma tasala bi syai'un min abwabis sibyan ma tahaqquqi najasatiha. Dan juga dimaafkan dari sesuatu yang nempel dengan sesuatu yang berasal dari mulutnya bayi, min abwabis sibyan ma tahaqquqi najasatiha, meskipun najisnya bisa kita lihat. Kemudian wa ulhiqa ghairuhu bihim abwahal majanin wa jazama bihi Zarkazi. Kemudian disamakan juga dengan mulut anak kecil yang dihukumi najis setelah menyusu kepada ibunya. Ini adalah mulut daripada orang-orang yang gila. Ini juga dihukumi najis. Makanya kan kalau ada orang gila minum di air, maka airnya menjadi mutanajis, air gelas. Karena kan secara umum orang gila itu kan tidak bisa mengontrol makannya. Bahkan seringkali orang gila itu ngambil makanan itu dari tong sampah. Ini sering kita lihat. Ya, ini mulutnya maka menjadi mutanajis. Sehingga ketika minum di air dalam satu gelas air, maka airnya itu menjadi mutanajis. Tetapi ini hukumnya makfuan. Nah, ini diantara najis-najis yang makfu itu diantaranya itu demikian. Kemudian wa kamaitatin walau nahwa dubabin mimma la nafsalahu sa'ilatu. Dan juga termasuk yang dimaafkan adalah bangkai seperti lalat dari hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Maksudnya darah yang mengalir ini hewan-hewan yang ketika kita membunuhnya lalu tidak mengalirkan darah seperti manusia atau seperti hewan-hewan pada umumnya, maka ini najisnya ma'fu anhu ketika dia mati menjadi bangkai. Semut mati itu jadi ma'fu anhu. Kemudian lalat mati itu ma'fu anhu. Meskipun ada darah, tetapi kan darah tidak mengalir. Tidak mengalir dari tubuhnya ketika kita memotongnya. Maka ini statusnya ma'fu anhu. Artinya apa? Ketika menempel di air, ini hukumnya ma'fu anhu. Hanya saja nanti kalau memang demikian, kalau memang bangkai daripada hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir di tubuhnya, ketika kita membunuhnya atau ketika kita memotongnya, maka ini ma'fu anhu di air, hanya saja tidak ma'fu anhu di pakaian. Tapi tetap dengan catatan ini selagi tidak berpengaruh kepada status air tersebut dan juga tidak mempengaruhi sifat daripada air tersebut, maka ini nggak jadi masalah. Khilafan lil qaffal wa man tabi'ahu fi qawlihi bituharatihi li'adamid damil muta'affini. Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Qaffal beserta dengan sekelompok orang yang mengikutinya, yang mengatakan bahwasanya ini tetap dihukumi suci li'adamid damil muta'affini karena memang tidak ada darah yang membuat
bau. Ya makanya lalat mati pun ketika menjadi bangkai pun tidak menimbulkan bau, karena yang menimbulkan bau itu adalah darah. Maka ini hukumnya ma'fu anhu. Ingat, ma'fu anhu di air tetapi tidak ma'fu anhu di pakaian. Maka di sini tetap wakamaitatin ini sebagaimana sesuatu yang tidak dimaafkan di dalam tempat, kemudian pakaian, kemudian badan. Tetapi ini ma'fu anhu di air sebagaimana tadi kita membahasnya. Kamalikin wa Abi Hanifah, sebagaimana pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ini mengatakan kalau bangkai daripada hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ini semuanya ma'fu anhu, baik di air maupun di pakaian. Kalau kita Syafi'i hanya ma'fu anhu di air tetapi tidak di pakaian, badan dan lainnya. Fal maitatu najisatun wa illam yasil damuha. Maka menurut pendapat kita, ya, bangkai itu najis meskipun darahnya tidak mengalir. Wa kada sya'ruha wa atmuha wa qarnuha. Begitu pula rambutnya, tulangnya dan juga tanduknya. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, idza lam yakun 'alaiha dasamun, kalau memang tidak memiliki gaji. Artinya hewan-hewan yang tidak ada gajinya, maka ini ketika mati itu tidak menjadikan statusnya mutanajis. Wallahu a'lam. Ini kaitannya dengan ini. Besok kita baca wa'aftal Hafidz Ibnu Hajar. Ini nanti pengecualian daripada bangkai-bangkai yang tidak berpengaruh kepada status kesucian daripada tempat dan pakaian ataupun kepada air. Monggo barangkali ada yang ditanyakan. Ini tentang